Baik, masih di Damai Indonesiaku dan kita masih segmen interaktif antara jamaah dan juga Ustadz. Nah, kali ini bersama Jufri sudah bersama jamaah dengan salah satu jamaah. Nah, sebelum Ibu bertanya, Jufri terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Jufri. Santai aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana? Saya dari Ciseeng, Bojong Indah. Nama ibu? Saya Ibu Arianti. Menikah sudah berapa tahun? Insya Allah memasuki 30 tahun. 30 tahun? Iya. Suami masih ada? Alhamdulillah masih. Anak ada berapa? 4. Pertanyaan saya, selama 30 tahun ibu menikah, pernah ngalamin KDRT? Mungkin untuk KDRT Alhamdulillah enggak. Kok mungkin? Pastinya gitu loh. Udah 30 tahun soalnya Ustadz. Udah 30 tahun. Udah lupa dia. Udah lupa. Kok pernah ditabok apa enggak ya? Untuk KDRT mungkin tidak, ya namanya sekarang kan istilahnya kita tahu HP atau segala ya zaman sekarang otomatis ya adalah sedikit-sedikit. Oke, tapi ibu ada masalah, ada cekcok? Ya, ada? Ya namanya rumah tangga insya Allah. Pertanyaan saya buat ibu, apa yang ibu lakukan, langkah apa yang ketika ibu terjadi masalah dalam rumah tangga? Mungkin kalau kita, mungkin pengalaman itu merupakan guru ya bagi kita. Tapi saya di sini karena saya kan dulu di Kalimantan, suami orang Kalimantan. Jadi saya dibawa ke sana itu apa-apa sendiri, serba sendiri. Jadi menangani masalah itu sendiri, apa semua sendiri. Saya hanya mengembalikan bahwa ini Allah itu sayang kepada saya. Artinya Allah itu tahu bahwa ini adalah satu-satunya pasangan yang bisa membawa kita, ya insya Allah dah gitu. Intinya ketika ibu debatkan masalah, ibu akan mengerti siapa sesungguhnya suami kita. Ya insya Allah. Sesungguhnya siapa dia pasangan hidup kita. Iya. Itu yang jadi jadi sumber. Ya mungkin saya bisa berkata seperti ini karena saya sudah mengalami. Iya. Mungkin yang dulu itu ya tetap aja kita sebagai manusia biasa ada berontak atau gimana ya. Iya betul. Jadi ibu jamaah sekalian, Bapak yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan saya kepada ibu, apa yang dihadapi ketika permasalahan dalam rumah tangga? Ternyata kuncinya ibu adalah apa yang saya sampaikan tadi, adalah pengertian. Apa pengertiannya? Siapa pasangan hidup kita? Andai pun yang tadi disampaikan sama si bapak pertanyaan tadi, yang istrinya nggak pernah ngasih air. Iya. Iya beda Pak, kalau awal tahun pernikahan memang begitu, betul Bu begitu ya, awal-awal begitu ya? Iya awal-awal. Iya, awal-awal doang ya? Awal-awal udah pertengahan mah nggak tahu. Ibu juga ngalamin begitu? Ya alhamdulillah. Dulu waktu awal nikah ngasih air, iya. Sekarang udah enggak? Ya alhamdulillah tetap menawarkan. Oh menawarkan tetap ya, ditawarin doang ya, diambilin mah enggak. Ibu ini sebenarnya tukang warteg atau apa sebenarnya? Oke udah. Oke cakep. Jadi gini. Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ternyata betul dalam rumah tangga apa yang saya sampaikan tadi bahwa pengertian itu penting. Ibu ini ngalami sudah 30 tahun ketika cekcok dalam rumah tangga, ngerti bahwa suaminya itu apa? Suami itu apa? Suaminya itu bagaimana? Dan dia siapa? Ibu ngerti banget tentang itu. Makanya ibu selesai permasalahan. Pernah pulang ke orang tua nggak gara-gara berantem? Karena saya jauh ya di Kalimantan, ya akhirnya ditahan aja istilahnya. Jadi bukan bertahan sebenarnya mah, tekuat baliknya jauh. Kalimantan Bogor. Sebenarnya bukan soleh-soleh amat imah. Iya, nggak kuat aja. Oke, baik, saya sudah nanya ibu, ada yang mau ditanyakan? Di sini sebagaimana tadi tema ya tentang KDRT. Yang kita ketahui KDRT itu kan kebanyakan fisik ya. Sedangkan istilahnya seperti sakit hati itu termasuk KDRT enggak? Ibu nyimak enggak tadi? KDRT itu bukan hanya sifatnya fisik, verbal pun KDRT. Mungkin ada laki-laki yang mukul istri, tapi kalau istri mukul sih enggak, cuma nunjuk-nunjuk laki, bikin hati sakit di depan umum pula, itu KDRT ibu. 1, 2, ini fisik. Verbal. Yang kedua, dampak psikologis gara-gara ada KDRT itu terhadap anak, itu pun KDRT. Ibu sama suami berantem di depan anak, anak pasti akan ngaduin ibu. Dek, yang menang bapak apa mama?
Kata adik, mama kenapa? Sebab tahu bulan kemarin bapak yang ditabok, mama yang nangis. Kebalik kalau kan begitu Pak. Kalau cewek begitu, dia yang nabok, dia yang nangis. Ya, gitu. Itu terhadap mental anak apa? Oh begini caranya rumah tangga. Berarti emak gua, kalau nanti gua rumah tangga, bahasa anak itu, gua sebagai laki-laki berarti sama istri harus sering ditabok kalau pengen turut tuh istri. Itu mental. KDRT dalam hal ini 3, 1 fisik, 2 verbal, yang ketiga dampak psikologis dalam rumah tangga. Jadi pemahaman kita yang harus kita buka Pak. Mohon maaf Ibu. Jadi KDRT teh bukan lelaki yang nabok perempuan, yang mukul doang, tapi perempuan pun bisa terjadi KDRT, suami yang sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Gitu Bu. Ya. Gitu. Ada Baik. Gitu Ibu, terima kasih. Ada satu lagi bisa? Apa? Pertanyaan satu lagi Oke, bisa? cukup. Disambung Cukup. nanti. Yang lain juga pengen masuk TV ya. Terima kasih Ibu. Baik, terima Iya, kasih Bu makasih. Ariyanti, Jufri, terima kasih. Berikutnya kami persilakan Ustadz Kasif untuk berinteraksi dengan jamaah. Kali ini kami persiapkan ada Bapak siapa? Pak siapa? Wahyu. Pak Wahyu. Oke, silakan Pak Wahyu. Sebelum Pak Wahyu mengajukan pertanyaan, Ustadz Kasif terlebih dahulu mengajukan pertanyaan. Silakan Ustadz. Ibu boleh berduduk kembali Ibu. Ya, Pak Wahyu, gimana Pak? Mau nanya apa Pak? Baik Ustaz, perkenalkan nama saya Wahyu, saya dari Bogor Barat, Kota Bogor. Mungkin mewakili bapak-bapak sekalian di sini ya. Pertanyaannya adalah, dulu kalau nggak salah ada satu athar yang menyatakan bahwa Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab itu sangat sabar terhadap istrinya. Ketika ada beberapa permasalahan, beliau sangat sabar. Yang saya tanyakan adalah, kadang kita ini menerima satu kondisi di mana mungkin istri kita itu tidak sengaja Ustadz ya, ada suara yang meninggi gitu ya. Terus kiat-kiat kita supaya kita sabar ya terhadap kondisi seperti itu. Karena tadi Ustadz bilang bahwa istri diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau diluruskan patah, kalau dibiarkan tetap bengkok gitu. Jadi mohon kiat-kiatnya Ustadz, jadi sabar kita sebagai suami itu seperti apa? Agar kita bisa tetap menjaga rumah tangga kita harmonis. Insyaallah. Terima kasih Pak Wahyu. Boleh duduk ya Pak Wahyu ya. Ya buat Pak Wahyu, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Banyak hal yang memicu rumah tangga itu berantakan. Ya, di antaranya apa yang paling besar? Emosi. Makanya Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah ausini, beri saya wejangan, beri saya nasihat. Apa nasihat Rasulullah ke sahabat itu? La taghdab walakal jannah, jangan marah. Karena kalau kamu bisa menahan marah, maka bagimu surga. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW, Pak, kita sebagai suami ini kalau istri udah memancing emosi, bikin emosi, kita bisa nahan. Padahal kita bisa meluapkan, kita tahan, kita pilih menahan emosi, maka nanti pada hari kiamat Allah akan perintahkan dia untuk memilih bidadari mana yang dia paling sukai. Dan ibu ketika menyakiti suami, sesungguhnya bidadari surga bilang apa? Jangan sakiti, la tu'zi zaujak, jangan sakiti suamimu. Karena kalau dia nggak jadi milikmu nanti di akhirat, kami yang akan jadi milik suami. Jadi sabar aja Pak, nanti istrinya diganti dengan bidadari di surga. Tapi kalau punya istri soleha, ibu jadi ratu para bidadari. Jadi enak Pak, suami tetap dapat bidadari. Jadi tahan emosi, kata Rasulullah, man kadhama ghaidhan, siapa yang bisa menahan emosi. Padahal qadirun ayyunafidhahu, dia bisa untuk meluapkannya. Khayyarallahu lahu baina ru'usi annas al-hurul ain, maka Allah akan perintahkan dia pilih bidadari manapun. Dan ingat ibu, mohon maaf nih, bapak minta maaf, prestasi tertinggi setan, apa prestasi tertinggi siapa? Kenapa mukanya ke sini? Prestasi tertinggi setan kalau bisa bikin anak Adam bercerai. Datang nih setan ke iblis. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah, setan mah kagak ada ingat Allahnya. Woi bro, saya udah bikin hamba Allah itu nggak sholat. Bagus kata iblis.
Bro, saya sudah bikin anak Adam main judi. Bagus. Ada satu lagi setan datang ke iblis. Wahai iblis, pimpinan kami, saya berhasil bikin cerai anak Adam. Apa kata iblis? Ahsanta. Kamu yang lebih bagus dari yang lain. Pahami, ketika emosi di situ lihat, oh ini setan. Gimana caranya? Ambil air wudhu. Ambil air wudhu, masih emosi juga, mandi. Masih emosi juga, sholat 2 rakaat. Kalau berdiri lagi emosi, duduk. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Kalau duduk juga masih emosi, berbaring. Kalau berbaring juga masih emosi, kasih obat tidur. Subhanallah, itulah caranya. Kalau udah emosi langsung ingat, oh ini setan. Gimana setan? Yuwaswisu fi sudu minal jinnati. Orang yang KDRT, dia tidak bisa nahan emosi, meluapkan emosinya, sesungguhnya dia setan manusia. Setan itu ada 2, setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia. Maka lewat tayangan yang indah ini saya katakan, suami KDRT sesungguhnya adalah dari jenis manusia. Gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Kasifer. Jadi Pak Wahyu kalau istri yang ngasih air, belum tentu air minum, tapi air wudhu bisa jadi ya. Karena lihat Pak Wahyu kayaknya kok pulang dari kerja kucel banget itu ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Masih di Dalam Indonesiaku, kita akan jumpa lagi di segmen berikut. Tetaplah bersama kami.